Shalom, selamat pagi. Kita hari ini akan membahas sebuah judul, yaitu mengupayakan persepuluhan itu hidup kembali. Saudara, memang ada begitu banyak pembicara yang sedang mengupayakan bagaimana persepuluhan ini boleh tetap dijalankan oleh semua umat dengan keyakinan bahwa ajaran itu benar adanya. Padahal kita banyak tahu lewat persepuluhan ini ada begitu banyak pandangan-pandangan yang saling bertolak belakang. Pandangan yang pertama berkeyakinan persepuluhan ini uang milik Tuhan, oleh karena itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Nampaknya benar loh, baik loh. Yang satunya berpandangan berbeda. Persepuluhan sudah tidak penting. Kenapa? Karena yang harus kita persembahkan bukan cuma 10%. Jika kita mengasihi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang kita persembahkan adalah 100% di dalam kehidupan kita. Ayatnya mana? Kita lihat lebih dulu. Ayatnya adalah di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, pandangan yang kedua yang melawan tentang persepuluhan tidak perlu dilakukan lagi adalah pakai dasar ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama, yaitu 100% persembahkan tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati, bukan cuma 10%. Lagi-lagi saudara, dari pihak yang pertama yang meyakini persepuluhan itu tetap harus dilakukan, memberikan sanggahan, memberikan jawaban. Mereka berkata, bagaimana mungkin 100% bisa dilakukan, sedangkan yang 10% saja banyak yang gagal. Bukankah yang 10% ini sebagai sarana untuk jemaat berlatih mencapai yang 100%? Kelihatannya masuk akal. Walaupun sesungguhnya kita banyak dihadapkan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain yang mana? Yaitu ayat-ayat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ayat-ayat yang keluar dari Rasul Paulus, yang saya akan bacakan kepada saudara dan saya. Sesungguhnya Anda hidup, maunya milih hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah hukum kasih karunia? Anda mau dituntun oleh Musa atau penuntunmu adalah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan? Kan hidup ini sebuah pilihan, tetapi harus milih satu. Tidak boleh dicampur. Tidak boleh dicampur. Oleh karena itu saudara, karena itu kita mesti memperhatikan apa yang dikatakan oleh Kristus dan apa yang dikatakan oleh para rasul yang lain. Saya ajak lebih dulu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16. Saudara, buat penonton, buat sahabat hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak cocok dengan video-video saya yang banyak sekali jumlahnya, silakan
Anda menanggapi lewat video yang Anda nanti juga akan tayangkan di YouTube, supaya kita sama-sama belajar dan mendapatkan kebenaran yang sejati. Saudara, saya bacakan Lukas pasal 16 ayat ke-16, demikian bunyi firman-Nya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Ini kata Tuhan Yesus. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa ternyata hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlakunya sampai dengan saat Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena pada saat Yohanes Pembaptis meluruskan jalan Tuhannya, Tuhan Yesus mulai datang untuk dibaptis. Setelah itu dia melayani Bapaknya dengan hukum kasih karunia yang menyelamatkan saudara dan saya, yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Saudara, kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh seorang rasul yang berasal dari suku Benyamin, masih sepupunya suku Lewi, yaitu Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15, yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia huruf besar telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, jelas oleh Tuhan Yesus, oleh Rasul Paulus, hukum Taurat ini dipastikan sudah tidak usah dilakukan lagi, karena sudah diganti, dan sebagian hukum Taurat diwadahi di dalam hukum kasih karunia. Tetapi persepuluhan sudah dipastikan saudara ubah, saudara gantikan lewat Matius 25 ayatnya yang ke-40. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan perkara-perkara seperti yang difirmankan oleh Kristus, maka saudara mulai akan dilatih oleh Tuhan memiliki kepekaan hati nurani terhadap penderitaan sesama yang lain. Kenapa? Karena Anda diizinkan oleh Tuhan mempraktekkan sendiri lewat persembahan yang engkau akan berikan kepada Kristus. Anda diperintahkan untuk membagikan secara langsung kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Engkau sudah lakukan untuk aku, hanya adalah huruf besar. Dan yang terakhir, saudara dan saya ketika mempersembahkan persembahan itu kepada salah seorang saudara kita yang paling hina ini, maka yang ada di dalam hati saudara dan saya hanyalah ungkapan syukur terima kasih kepada dia. Dan tidak pernah kita memiliki karakter dan mental yang bobrok, yang ketika kita memberikan persembahan kepada Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan keluarga masing-masing di dalam hidup yang kekal, yang sudah melakukan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya bersama keluarga, kemudian masih berani di dalam hati kita berharap persembahanku ini tadi nanti akan dikembalikan 100 kali lipat ganda, sama seperti yang sering aku dengar di dalam setiap aku datang ibadah lewat khotbah yang disampaikan para pendeta tertentu. Oleh karena itu, mohon maaf, sebagai rekan sekerja di dalam ladang Tuhan yang sama, stop khotbah yang menyesatkan. Tidak pernah ada konteks di dalam Alkitab ketika kita datang dengan persembahan, terus kemudian Tuhan sengaja berjanji akan dikembalikan 100 kali lipat ganda.
tidak pernah ada. Oleh karena itu, jangan rusak karakter pendengar, karakter jemaat, atau jangan rusak juga mental mereka. Kita datang dengan persembahan, bukan kita untuk pulang dengan berkat yang lebih banyak, tetapi kita datang dengan persembahan, dengan menundukkan muka. Tuhan, ampuni dosa kami. Kami datang hanya ingin mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah berlaku baik atas kami. Kami tidak pernah punya keinginan dengan persembahan ini engkau akan mengembalikan 100 kali lipat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nantikan video saya yang lain. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan berjumpa lagi di hari yang selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.